الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwatul Azhar rahimakumullah, para ustadz, para guru, para pendidik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membicarakan bagian akhir dari kitab ini insyaallah, ya. Yang bertema at-ta'liq ala ijabatil muta'allim. At-ta'liq ala ijabatil muta'allim. Artinya kita memberikan tanggapan sebagai seorang pendidik. Kita memberikan tanggapan atau mungkin ta'liq itu komentar terhadap jawaban dari siswa kita, begitu ya, dengan tanggapan, komentar terhadap jawaban mereka. Kenapa? Ikhwanul rahimakumullah. Tidak jarang siswa, ya, atau murid itu dia menjawab tapi nggak yakin apakah jawabannya itu benar ataukah jawabannya itu salah, begitu kan? Tapi dengan dia berani mengemukakan jawabannya, itu sudah suatu hal yang positif, ya kan? Itu sudah menjadi satu hal yang positif. Ya, banyak hal positif ketika seorang siswa mau menjawab sebuah pertanyaan. Nah ini khatul azhar rahimakumullah. Nah makanya ketika siswa menjawab satu pertanyaan, hendaklah kita memberikan sebuah tanggapan, gitu. Tanggapan terhadap apa yang diutarakan tadi, ya. Entah tanggapan menyatakan sebuah kebenaran, ya, sehingga meyakinkan jawaban yang telah dikeluarkan oleh dia, ya. Kemudian juga dari pernyataan kebenaran yang kita sampaikan atas jawaban dia itu menjadi sebuah motivasi tersendiri, begitu kan, ya, menjadi sebuah motivasi tersendiri ketika gurunya, ya, itu memberikan sebuah tanggapan dan membenarkan jawaban daripada dia, ya. Kemudian dia juga bermanfaat buat orang-orang sekelilingnya, bukan hanya untuk dianya, tapi teman-temannya, siswanya yang lain, ya, siswa kita yang lain yang di situ juga akan mendapatkan manfaat ketika apa yang dikatakan oleh dia kita benarkan. Begitu pula sebaliknya, ikhwatul azhar rahimakumullah. Ketika dia memberikan jawaban yang tidak benar, begitu kan? Yang tidak benar, maka kita pun harus memberikan sebuah tanggapan, memberikan sebuah komen atau mengatakan atas ketidakbenarannya. Ya. Tentunya perkataan kita ketika kita menanggapi apakah sesuatu yang benar atau apalagi sesuatu yang tidak benar, ya, hendaklah itu semua kita dengan lutfin, dengan layin, ya kan? Dengan penuh kelembutan. Ketika dia salah, tidak kemudian kita segera menggunakan kata-kata kasar sehingga itu menjadikan dia tidak berani lagi mengemukakan pendapatnya, memberikan sebuah jawabannya, ya, atau bahkan setelah itu dia akan jadi takut, ya, untuk kemudian mengemukakan jawaban atau pendapat di hadapan kita, ya. Nah ini rahimakumullah. Tapi ketika seorang siswa memberikan jawaban yang salah, bagaimana kita menggunakan kata-kata yang tidak memojokkan, tidak dengan kata-kata kasar, sehingga dia tetap akan punya keberanian untuk memberikan sebuah tanggapan, pendapat, jawaban lagi dari mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah ini khawatir rahimakumullah. Ya. Kemudian kita sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru pun itu akan punya, ketika seorang murid memberikan jawaban, kita akan menjadi terdorong untuk kemudian kita lebih berusaha mencermati setiap jawaban daripada siswa kita tadi, ya, dengan lebih teliti lagi, gitu kan, sehingga kita bisa memberikan sebuah tanggapan. Karena kalau ketika kita tidak memiliki
pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh siswa kita, ya, maka kita pun tidak akan bisa memberikan sebuah tanggapan atau komen daripada apa yang dijawab oleh siswa kita. Nah, ini ikhwatul izah rahimakumullah. Kemudian kita kalau melihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah tanggapan terhadap jawaban atau sikap yang tidak, ya, entah itu yang salah, keliru, begitu kan? Atau itu sikap atau jawaban yang benar dari para sahabatnya. Nah, ini khawatir rahimakumullah. Kita bisa lihat misalnya dalam sirah Rasulullah SAW, pada saat Rasulullah SAW sedang duduk dengan seorang sahabat, melintaslah seseorang di hadapannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya pada sahabatnya yang sebelahnya, "Ma ra'yuka an hadza?" Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang barusan lewat itu? Lalu kemudian sahabatnya mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza rajulun min asyrafin nas. Hadza rajulun min asyrafin nas. Hariyun in khataba an yunkah. Wa in syafa'a an yusyaffa." Begitu. Lalu kemudian sahabatnya menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Apa katanya? "Ya Rasulullah, ini orang dari kalangan terhormat, min asyrafin nas." Gitu ya, seorang kalangan terhormat. Kalau orang ini meminang seorang, anyunkah, pasti diterima pinangannya dan akan dinikahkan. Kalau orang ini minta perlindungan kepada orang lain, pasti dikasih perlindungan tersebut. Itu pendapat sahabat yang ditanya tadi. Pas kata Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW diam terhadap jawabannya, tidak langsung ditanggapi oleh Rasulullah SAW. Tak lama kemudian lewatlah seorang lagi di hadapan mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada sahabat tadi, "Ma ra'yuka an hadza?" Gimana pendapatmu tentang orang yang barusan lewat? Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, hadzal rajul min fuqara'il muslimin." Ya, itu orang barusan ada orang yang fakir. Ya, di antara kaum muslimin dia orang yang fakir. Lalu dia mengatakan, sahabat ini, "Hariyun in khataba alla yunkah." Kalau ini orang coba melamar seseorang wanita, pasti nggak akan diterima lamarannya dan nggak dinikahkan karena miskin. Wa in syafa'a an la yusyaffa. Kalau dia minta perlindungan, pasti nggak akan diberikan perlindungan tersebut. Wa in qala la yusma. Kalau dia bicara nggak ada yang mendengerin. Nah, ini. Kemudian baru Rasulullah SAW memberikan tanggapan. Nah, ini memberikan ta'liq, memberikan komen atas kejadian tadi dan jawaban para sahabat, atau jawaban sahabat tadi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Hadza khairun min mil'il ardi misli hadza." Kata Rasulullah SAW, laki-laki yang barusan lewat tadi, yang kamu anggap dia orang fakir, yang kamu anggap dia orang miskin di antara kaum muslimin, barusan tadi itu, kata Rasulullah SAW, orang ini lebih baik daripada orang yang pertama tadi, walaupun seisi bumi tadi. Subhanallah. Jadi ya, orang yang barusan lewat itu, yang fakir ini lebih baik daripada orang yang pertama tadi, walaupun seisi bumi orang tadi. Jadi ini kan kita lihat tashih atau tanggapan Rasulullah SAW membenarkan kesalahan, meluruskan kesalahan, ya, daripada tasawur, ya, pandangan sahabat tadi, ya. Jadi Rasulullah SAW membenarkan kesalahan itu. Kenapa? Karena kesalahan kebanyakan orang ahli dunia kan begitu. Ketika dia melihat seseorang itu dari sisi materinya, dari sisi materi, bahwa orang akan semakin dihormati ketika orang ini kaya. Orang akan semakin dihargai di kalangan masyarakat ketika orang ini punya jabatan tinggi. Orang akan semakin dilihat oleh orang banyak ketika barangkali, ya, dia dari keturunan yang ningrat. Ini kan hal-hal yang sering terjadi dan tersebar di masyarakat. Bahwa menempatkan seorang pada posisi yang tinggi itu adalah dari sisi
itu semua duniawi, ya. Ini tasawur yang salah. Nah, inilah yang kemudian Rasulullah SAW benarkan, dan tidak mungkin, ya, Rasulullah tidak terjadi. Artinya kan pada Rasulullah SAW itu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh Rasulullah SAW mengakhirkan penjelasan mengakhirkan penjelasan melewati waktu yang dibutuhkan. Jadi ketika ada sesuatu yang harus dijelaskan, ya Rasul jelaskan. Ketika ada sesuatu yang salah, maka Rasul katakan itu, ya, tidak benar, keliru. Begitu. Kenapa? Karena diamnya Rasulullah SAW ketika ada kesalahan di hadapannya, misalnya sahabat tadi, ya, yang tasawurnya tidak benar. Nah, Rasul diam, itu kan kita tahu menjadi sunnah itu, takririyah, gitu kan, menjadi hadis takrir. Ya, akhirnya itu kan dibenarkan, karena diamnya Rasul itu sunnah. Ya, diamnya Rasul itu sunnah. Ya, jadi dan tidak ada yang bisa meluruskannya kecuali Rasulullah SAW sendiri. Ya, ketika Rasul diam terhadap sebuah kekeliruan, begitu kan? Ini dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada orang lain selain Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika ada kekeliruan langsung dia ta'liq, langsung diluruskan. Ya, tasawur sahabat tadi. Begitu. Bahwasanya ketika seorang tasawur mempunyai pemahaman, pandangan kemuliaan seorang hanya dari sisi duniawi, ini keliru. Maka Rasul langsung benarkan. Tapi Rasulullah SAW tidak menyalahkan sahabat di situ langsung. Ya, tidak mengatakan Anda salah, Anda tidak. Tapi Rasulullah SAW memberikan, ya, ta'liqnya dengan mengatakan orang ini kan benarnya begitu. Orang ini kalau dibandingin dengan yang pertama seperti tadi nilainya, ya kan? Nah, ini kata al-izar rahimakumullah. Ya, kalau dari ahli dunia melihat kemuliaan seorang dari sisi materi. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Atqakum itu afdalukum, asyrafukum, akramukum, kan begitu. Gitu kan? Bahwasanya orang paling mulia itu ya, orang yang paling utama, orang yang paling terhormat, ya, orang yang paling terpandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, atqakum, orang yang paling takwa. Nah, Rasulullah SAW memberikan ta'liq terhadap kesalahan, ya, kekeliruan sahabat tadi, dan Rasul luruskan. Ya. Begitu pula yang kata rahimakumullah, tadi kekeliruan. Begitu pula ketika sahabat memberikan sebuah jawaban, di situ ada, ya, kebenarannya dan ada kekeliruannya. Begitu kan? Ada kebenarannya, ada kekeliruannya. Begitu. Misalnya ketika Rasul bersama sahabat, bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, datang seorang dan mengatakan, ya Rasulullah, aku bermimpi. Ya kan? Ya Rasulullah, aku bermimpi. Ya. Dalam mimpi tersebut aku melihat awan di atas yang menggumpal, lalu kemudian menurunkan mannawa, ya, menurunkan salwa dan madu. Ya kan? Menurunkan itu tadi salwa dan madu. Lalu kemudian ada seutas tali dari langit. Ada orang-orang di bawahnya sedang menengadah ke langit. Yang sebagian mendapatkan banyak bagian, ada sebagian orang lagi sedikit bagiannya. Lalu ada seutas tali dari langit yang terulur ke bawah. Kemudian aku melihat engkau ya Rasulullah memegang tali tersebut dan naik ke atas. Lalu kemudian aku melihat orang lain pun mengikuti engkau ya Rasulullah, ya, dan naik ke atas. Dan ada orang lain naik lagi kemudian terputus talinya, lalu disambungkan talinya dan dia naik lagi ke atas. Itu mimpinya orang tadi. Lalu kemudian Abu Bakar meminta izin ke Rasulullah SAW, demi Allah ya Rasulullah, bolehkah aku menakwilkan mimpi itu? Lalu Rasulullah SAW silahkan memberikan izin Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar memberikan ta'wilnya terhadap mimpi tersebut. Dia katakan bahwa awan yang menggumpal itu Islam. Kemudian salwa dan madu yang, ya, dari langit itu adalah Al-Quran yang manis, begitu. Lalu kemudian orang-orang yang menengadahkan tangan di bawah itu orang-orang yang diberikan pemahaman Al-Quran, kata Abu Bakar. Ya, sebagian mendapatkan banyak pemahamannya, sebagian mendapatkan sedikit pemahamannya.
Adapun tali yang terulur dari langit itu adalah kebenaran. Dan engkau ya Rasulullah yang memegang tali tersebut dan naik ke atas. Lalu ada orang mengikuti engkau ya Rasulullah untuk kemudian naik ke atas. Ada orang lagi yang memegang tali tersebut tapi kemudian putus atau disambungnya dan dia naik ke atas. Lalu kemudian Abu Bakar minta tanggapan daripada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kabarkan, berikanlah kepada aku akan apa yang aku katakan barusan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Kata Rasulullah SAW, engkau benar sebagian dan engkau salah sebagian. Ada sebagian benar menurut Rasulullah SAW dan sebagian salah. Lalu Abu Bakar mengatakan, apa yang salah ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, janganlah kamu bersumpah. Itu kata Rasulullah SAW dalam menakwilkan mimpi tadi. Nah itu. Ini artinya tanggapan Rasulullah SAW terhadap jawaban Abu Bakar, ketika memang benar dia benarkan. Begitu kan? Ketika memang benar dibenarkan dan diberikan support. Ya, asabta, begitu kan? Itu kan jawaban yang memberikan motivasi, memberikan sebuah support untuk kemudian dia tidak takut lagi memberikan sebuah pendapat. Ketika salah, ya dikasih tahu, tapi tidak dengan kata-kata yang memojokkan atau kata-kata yang merendahkan anak, begitu. Sehingga akan menjadi tadi sebaliknya, takut memberikan sebuah pendapat. Nah, ini rahimakumullah. Atau dalam hadis Jibril, ya kan? Hadis Jibril yang kita sudah singgung waktu itu. Ketika datang ya seseorang dengan baju bayadu sawadi syari, bayadu siyabi gitu kan, bayadu siyabi, rambutnya hitam, bajunya putih, kemudian tidak tampak la yura alaihi asar minas safar, enggak kelihatan bekas-bekas safar dia, la ya'rifu minna ahadun, enggak ada kami yang dari kami pun yang kenal ini orang, tiba-tiba datang menghampiri Rasulullah SAW, menyandarkan lututnya ke lututnya, begitu kan, kemudian meletakkan tangannya wada kafai ala fakhidaihi, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Allah mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad beritahu kepadaku tentang Islam. Dijawab, al-Islam anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Dijelaskan rukun Islam. Islam itu rukun Islam itu. Lalu apa jawaban daripada orang ini? Dikatakan sadaqta. Diberikan komen, engkau benar, gitu kan? Engkau benar. Nah ini khairizah rahimakumullah. Ya jadi seperti halnya ya tadi kisah ketika Ubay bin Ka'ab kemudian berada di masjid, lalu kemudian ada seorang membaca Quran dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay mengatakan pada orang tadi, engkau baca sesuatu yang aku tidak dapat dari Rasulullah SAW. Bacaan Quranmu itu berbeda dengan apa yang aku dapat dari Rasulullah SAW. Bentar, engkau jangan tinggalkan aku, tunggu dulu. Ya, kita sampaikan ke Rasulullah SAW ya, apa yang barusan tadi. Lalu kemudian bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Ubay menceritakan apa yang terjadi barusan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Ubay, ya Ubay, bacalah. Baca Ubay. Ya. Bacaannya Rasul mengatakan, ahsanta, engkau bagus, benar. Lalu kemudian Rasul menyatakan orang tadi yang dianggap berbeda bacaannya oleh Ubay bin Ka'ab tadi, bacalah engkau. Dia baca lagi bacaannya dan Rasul katakan, ahsanta, engkau juga benar. Ini kan. Sehingga Rasul mengatakan bahwa ya inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Bahwa Al-Qur'an itu turun dengan 7 model, 7 wajah. Ya, ada yang mengatakan ini adalah qiraat 7, tapi ada yang mengatakan ini tidak bisa langsung disamakan 7 huruf. Ya, Quran turun dengan 7 huruf. 7 huruf itu adalah 7 qiraah, tidak. Ya, 7 qiraah itu adalah bagian dari atau 1 huruf dari 7 huruf tadi. Ada yang mengatakan begitu. 6 hurufnya Allahu a'lam. Nah ini khairizah rahimakumullah. Jadi kita di sini bahwa ta'liq ya sahabat. Ta'liq sahabat. Ketika ta'liq Rasulullah SAW, komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan? Bagaimana ketika ada sebuah keliruan
ya dikatakan, kemudian dibenarkan. Ketika ada kebenaran sebagian dibenarkan, yang sebagian yang benar diluruskan yang keliru. Kemudian ketika memang benar seutuhnya, ya katakan benar tadi. Begitu kan? Katakan benar. Nah ini ikhwatul azhar rahimakumullah terkait dengan ta'liq. Kemudian yang selanjutnya atau tema terakhir daripada hadis ini atau dari buku ini, katakan atau disebutkan qaulul muallim la adri lima la yadri juz'un minal ilm. Perkataan seseorang yang mengatakan, seorang guru yang mengatakan tidak tahu terhadap hal-hal yang tidak dia ketahui adalah bagian daripada ilmu, adalah bagian daripada ilmu. Nah ini khawatir rahimakumullah, ilmu ini amanah, ya kan? Ilmu itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan, Nah, bagian daripada penunaian amanah terhadap ilmu tadi mengatakan apa yang memang dia ketahui, gitu. Mengatakan apa yang memang dia ketahui, tidak menyembunyikan apa yang dia ketahui. Dan bagian daripada ketidakamanahan ketika dia menyampaikan tidak seperti yang sebenarnya. Diketahui misalnya hukumnya A, dia sampaikan yang B, tidak benar, itu enggak amanah. Ya. Atau juga bagian daripada hal itu ketika dia tidak, atau dia mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, nah, itu malah berbahaya sekali, ya kan? Itu malah berbahaya sekali. Nah ini khawatir rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan terhadap seorang yang mengatakan satu ilmu tanpa mengatakan sesuatu tanpa atau mengatakan sesuatu yang dia tidak ketahui. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haramun. Ya, kata Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haramun litaftaru, ya, 'ala Allah kadhib. Janganlah engkau kemudian mengatakan dengan menggunakan lidahmu, lisanmu mengatakan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, dengan tujuan engkau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ketika kita menyampaikan ilmu syar'i, menyampaikan ilmu pengetahuan tentang agama ini, ya kan? Kemudian kita mengatakan itu semua yang kita tidak punya ilmunya. Apalagi dikarenakan kita malu mengatakan saya tidak tahu. Begitu kan, kita malu karena saya tidak tahu ini. Karena mengatakan ketika kita tidak tahu akan ilmu tersebut dan mengatakan saya tidak tahu, itu bukan aib dalam Islam. Itu bukan sebuah aib dalam Islam. Ketika seorang guru itu tidak tahu lalu kemudian mengatakan tidak tahu, ketimbang kemudian dia nggak tahu, cari-cari tahu akhirnya salah jawabannya, itu lebih parah lagi. Ya. Kenapa? Karena jawaban ketika diungkapkan seorang guru, ya, seorang pendidik itu akan dipegang erat oleh orang yang mendengarnya. Ya, itu dianggap sebuah kebenaran. Padahal ketika itu salah, itu bahaya. Itu bukan malah menjadi sebuah, ya, petunjuk atau hidayah, akan menjadi sebuah penyesatan. Ya, tidak memberikan maslahat, bahkan memberikan mudarat. Begitu kan? Kalau kemudian salah jawaban kita, salah fatwanya, lalu kemudian dipegang sama orang tadi, murid kita, lalu disampaikan ke orang lain, bukankah ini sebuah kesalahan yang disebarkan? Ya, sebuah kesalahan yang disebarkan. Ya. Ketika kita lihat, kita ingat kasus Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, pada saat kemudian dipaksa ketika itu, ya, oleh khalifah untuk kemudian mengatakan Quran ini makhluk, begitu. Nah, kemudian sampai Imam Ahmad kan dihadirkan, kemudian dipaksa untuk mengatakan itu, ya, dan dalam sejarah pun sampai dia dipenjarakan, ya, tiga rezim, sampai 3 rezim ketika itu. Ya. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya, kalau aku mengatakan Quran itu makhluk, bukankah orang-orang akan mendengar dan mencatat perkataan Imam Ahmad, ya, perkataanku? Lalu kemudian ketika mereka mencatat, mereka menyebarkan ke seluruh negeri. Bagaimana aku harus mengklarifikasinya? Kan begitu. Bahwasanya itu suatu jawaban yang salah, ya, atau ini suatu jawaban yang memang
ya salah, lalu kemudian karena dipaksa oleh penguasa, akhirnya saya katakan jawaban yang tidak sebenarnya, yang tidak sebenarnya, akhirnya kan disebarkan. Lalu kemudian apakah aku harus datangi mereka satu-satu mengatakan jawaban saya itu nggak benar tadi barusan? Kan susah ketika sudah tersebar ke seluruh negeri tadi. Nah inilah, akhirnya sama saja ketika seorang memberikan sebuah jawaban yang tidak benar, maka itu kemudian didengar orang lain, disampaikan ke orang lain, bersebarlah akhirnya perkataan yang tidak benar menjadi tersebar luas, bukan menjadi sebuah petunjuk, malah bisa menjadi sebuah penyesatan. Nah ini khawatir dan mengatakan tidak benar ini pun tidak aib. Tadi sudah saya katakan, ya tidak aib. Kita bisa lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah di ayat 109, Allah mengatakan, "Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum." Pada hari Allah mengumpulkan para rasul, ya. Kemudian Allah tanyakan rasul itu semua. Para rasul ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza ujibtum?" Bagaimana umatmu menyambut dakwahmu, menyambut seruanmu? Bagaimana umatmu? Lalu apa kata para rasul tadi? Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum. Apa katanya? Qalu la ilma lana. Qalu la ilma lana. Lalu para rasul mengatakan, "Ya Allah, la ilma lana. Aku enggak punya ilmunya, aku enggak tahu." Para rasul juga enggak tahu. Jadi masih mengatakan saya tidak tahu. Ya, qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau ya Allah Maha mengetahui yang gaib. Artinya para rasul ketika ditanya, "Bagaimana tanggap umatmu dalam menyambut dakwahmu?" Kata Rasul, "Saya tidak tahu ya Rasulullah." Apalagi, "Ya Allah, kami tidak tahu." Ya. Sepeninggalku kami tidak tahu. Sepeninggal kami, mereka bagaimana terhadap dakwahku kami tidak tahu. Ya kan? Lalu pun mereka ketika berinteraksi dengan dakwah kami, gitu kan? Kami tidak tahu. Sekalipun mereka mungkin menerima, kami tahu hanya luarnya, tapi kami enggak tahu hati mereka. Hanya Engkau yang tahu. Jadi jawabannya tawaduknya para Rasulullah SAW mengatakan la ilma lana. Jadi enggak ada aib di situ. Para Rasul pun mengatakan la ilma lana. Begitu pula para malaikat, ibadul mukramun, hamba Allah yang paling mulia. Begitu kan? Ketika Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Nama tumbuhan, nama hewan, bahkan nama malaikat itu pun dikasih tahu sama Adam. Ya. Ada malaikat Jibril, ada malaikat ini, ada malaikat ini, dikasih tahu oleh Adam. Tentu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata tafsirnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Summa aradhum 'alal malaikah. Lalu kemudian ditampilkanlah di hadapan para malaikat. Faqala anbi'uni. Allah minta kepada malaikat, ayo sebutkan nama-nama ini. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Apa katanya? Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan subhanak la ilma lana. Malaikat pun ya, ketika enggak tahu dia bilang tidak tahu. La ilma lana subhanak. Ya, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kecuali apa-apa yang telah Engkau beritahu ya Allah kepada kami. Jadi kalau memang enggak dikasih tahu ilmu, enggak dikasih ilmu Allah, kami enggak tahu. Ya, dalam hal nama-nama ini kami tidak tahu. Ya, di situ Adam lah menyebutkan nama-nama tersebut. Disitulah kelebihan seorang berilmu dari makhluk Allah, seluruh makhluk Allah yang lain. Ya, termasuk dari para malaikat tadi. Nah ini khawatir tidak menjadi sebuah aib ketika seorang mengatakan sesuatu yang tidak tahu, saya tidak tahu. Cuma kan banyak gengsinya kadang-kadang kita itu kan. Kadang-kadang dianggap kita enggak tahu, wah kita harus cari jawaban gitu. Nah ini menjadi sesuatu yang ya tercela dalam perbuatan dalam hal ini. Nah ini khawatir rahimakumullah. Kemudian kita lihat misalnya bagaimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tukhayyiruni ala Musa, dalam riwayat lain alal anbiya. Ya, jangan kau lebihkan aku daripada Musa.
Dalam riwayat lain daripada para nabi. Fa innan nasa yus'aqun fa akunu awwala man yufiq. Gitu. Para manusia dibangkitkan semuanya, ya, dari kubur, dan aku pun dibangkitkan. Faida Musa dikatakan, dan aku melihat Musa, dia sudah mengenggam kaki ars Allah Subhanahu wa taala. Jadi ars sudah digenggam oleh Musa. Lalu Rasul mengatakan fala adri. Ya, itu kan juga dia enggak tahu. Fala adri, aku tidak tahu mana yang lebih dahulu dibangkitkan, apakah Musa atau aku. Begitu kan? Apakah Musa atau aku. Ini khazarah mukum. Jadi kata-kata la adri, saya tidak tahu pun, Rasulullah SAW ya mengatakan hal tersebut ketika beliau tidak mengetahuinya. Begitu pula dalam hadis ketika ja'a rajul lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ayul biqa khair." Ya Rasulullah, tempat apa yang paling baik di dunia ini, di bumi ini? Apa yang paling baik di bumi ini? Mungkin sederhana jawabannya kan? Apa pertanyaan kurang lebih begitu. Tapi Rasulullah SAW dalam hal ini tidak diberikan tahu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan la adri. Enggak malu dia. Ya. Apa begitu kan? Rasulullah SAW tetap mengatakan la adri, aku tidak tahu. Faqala ayul biqa syarr. Lalu tempat yang paling jelek di muka bumi ini apa? Lalu Rasul mengatakan pula la adri, aku pun tidak tahu. Ya, jadi Rasul tidak menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui. Kemudian dikatakan qala sal rabbaka. Orang tadi malah mengatakan tanyalah kepada Tuhanmu. Lalu kemudian ya, fa'atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala ya Jibril ayul biqa khairun. Lalu Jibril ditanya, "Ya Jibril, tempat apa yang paling baik di muka bumi?" Jibril mengatakan la adri. Jibril pun bilang aku tidak tahu. Lalu ditanya lagi, ayul biqa syarr, tempat mana yang paling buruk juga? Kemudian dikatakan oleh Jibril, ya, la adri. Akhirnya kemudian dikatakan sal rabbaka, coba tanya sama Tuhanmu. Lalu kemudian Jibril alaihissalam ya menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, ya, dan kemudian dikatakan ya, oleh diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala anna khairal biqa al masajid, bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, begitu. Sedangkan seburuk-buruk tempat pasar. Ya. Ini khazarah rahimakumullah. Jadi jawaban tidak tahu pun Rasulullah SAW ungkapkan ketika memang tidak tahu, sampai datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sehingga beliau memberikan jawabannya. Jadi kata-kata tidak tahu bukan menjadi sebuah aib, ya, ketika itu diucapkan oleh seorang guru, ya, seorang murid, seorang ustadz dalam hal yang memang dia tidak ketahui. Ini khazarah rahimakumullah. Jadi dia banyaklah dalam bagaimana para salafus saleh, ulama-ulama salaf dulu mengatakan hal ini pada hal-hal yang memang mereka tidak ketahui. Anas bin Malik atau Malik bin Anas terbalik ya. Malik bin Anas itu apa yang mengatakan alladzi yuftin nasa kullama yastaftuna bi, ya kan? Bahwasanya seseorang yang memberikan fatwa kepada orang lain pada semua pertanyaan atau permintaan fatwa kepadanya. Jadi semua permintaan fatwa, semua kemudian pertanyaan yang diajukan kepada dia dijawab semuanya. Kata Anas apa? Innahu lamajnun. Itu pasti orang gila itu. Itu pasti orang gila. Semua dijawab. Waduh, itu pasti orang gila. Ya, karena nggak mungkin, gitu kan? Ya, gimana kemudian Al-Imam Al-Mawardi mengatakan bagus di ungkapannya, ya, bahwasanya fa idza lam yakun ila al-ihatati bil ilmi sabil fala 'arun an yajhala ba'dahu. Kalaulah kita enggak punya cara untuk mengetahui seluruh hal, enggak punya cara mengetahui seluruh hal,
maka kemudian tidaklah aib ketika kita tidak tahu sebagiannya. Jadi kita nggak ada aib. Kemudian dikatakan wa idza lam yakun fi jahlin ba'dahu 'ar, kalaulah kemudian bukanlah sebuah aib ketika kita tidak mengetahui suatu bagian dari ilmu ini, maka dikatakan lam yuqbah bihi an yaqula la a'lam. Bukanlah sebuah kehinaan ketika dia mengatakan la a'lam fima laysa lahu ya'ba fima laysa lahu ilm, terhadap hal-hal yang dia tidak ketahui. Jadi enggak ada aib. Bahkan Allah mengatakan kan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya orang Yahudi kepadamu ya Muhammad tentang ruh, begitu kan? Ya, hakikatnya di mana ruh itu ada yang di badan, kemudian bagaimana kaifiyahnya ruh, lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Artinya ruh ini hanya urusan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ menunjukkan bahwa wa ma utitu minal ilma illa qalila, dan kau tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ada manusia diberikan ilmu hanya sedikit saja. Ya, tidak seperti lautan yang luas, tapi manusianya sedikit. Jadi bukanlah aib ketika kesedikitannya tadi tidak kemudian menjadi sebab dia tidak tahu semuanya. Karena ilmu yang Allah berikan kepada manusia bukanlah seperti lautan yang ada di samudra tadi. Manusia yang diberikan ilmu sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas yang berilmu ada yang paling berilmu, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui. Ya, kemudian ada kisah juga, misalnya ada seorang yang ingin datangi Malik bin Anas di Madinah. Dia ingin minta fatwa, minta fatwa kepada beliau. Sampailah beliau, kemudian dia menceritakan, ya, dia katakan, sungguhnya aku menemui kamu ini sudah melewati 2 negeri, gitu kan? Melewati 2 negeri. Ya, jangan dibayangkan kalau sekarang mungkin dengan pesawat, dengan kendaraan, ya ini paling paling apa sih yang dia lakukan? Mungkin dengan ontaknya. Jadi dia sudah melintasi 2 negeri untuk ketemu dengan engkau, begitu, atau Malik bin Anas. Lalu kemudian ditanyalah Malik bin Anas. Ya, perjalanan jauh, safarnya luar biasa untuk menanyakan satu hal kepada Malik bin Anas. Ya, kemudian ketika sampai bertemu dengan Malik bin Anas, ditanyakanlah hal tersebut, disebutkanlah kebutuhannya tadi yang untuk diberikan fatwanya. Sampai di depan Malik bin Anas, lalu Imam Malik mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Bisa dibayangkan tuh. Ya. Perjalanan yang sudah sekian jauh, safar yang melintasi 2 negeri, sampai ketemu imamnya, sampai ketemu muftinya, ya, dia katakan saya tidak tahu. Ini kan, ya. Enggak dibuat-buat oleh Malik, enggak akan merasa ini kasihan juga udah jauh, akhirnya dia paksa, enggak. Lalu dia katakan Malik. Bahkan Malik berpesan kepada orang tersebut, baliklah kamu ke tempatmu, ke negerimu, dan katakanlah bahwasanya Malik tidak tahu. Begitu. Katakanlah bahwa Malik tidak tahu. Jadi ini ya sifat insaf, ya sifat objektif dalam diri seorang guru, ya terhadap pengetahuannya, itu menjadi hal yang juga positif untuk kemudian ya buat dirinya dan buat muridnya, dan juga buat orang-orang di sekitarnya, ya, ketimbang dia memaksakan diri mengatakan sesuatu yang tidak atas dasar ilmu, dan ini sesuatu yang tercela. Wallahu alam. Ikhwani rahimakumullah, inilah barangkali akhir daripada pertemuan kita, ya, dan terima kasih pada antum semua, jazakallahu khair, dan juga kepada para ustadz guru di Pondok Al Husna Jonggol, gitu kan. Ya, semoga pertemuan kita yang luar biasa sampai 20 kali, ya, subhanallah, jadi satu hal yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebuah catatan kebaikan kita insyaallah, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para ustadz guru yang lain, gitu, yang semoga ini semua menjadi investasi amal kebaikan kita di akhirat nanti insyaallah. Taib, ini barangkali mohon maaf tentunya atas segala kekurangan dari semua penyampaian, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap terus memberikan curahan ilmu kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita dalam memberikan ilmu-ilmu kita kepada anak didik kita, dan menjadikan anak kita semua, para murid-murid kita, ya, orang-orang yang saleh, bertakwa, dan bermanfaat insyaallah buat
agamanya umat ini insyaallah. Taib, terima kasih perhatiannya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.